posisi cash-nya berarti kan lagi tinggi, itu berarti 45-50%. Iya, betul. Oke. Apakah itu yang, jadi kalau misalnya lu tuh tipenya yang kalau misalnya lu nggak nyaman, misalnya lu khawatir dengan potensial ekonomi, lu tuh so far belakangan ini ya udah pas 2-3 tahun lah ya, atau udah pas 5 tahun gitu. Maksimum naik itu 50% cash gitu. Iya. Lu nggak pernah di posisi 80% cash, 90% cash, nggak pernah. So far belum pernah. Soalnya kalau misalnya lu 50% saham, 50% cash, 50% saham ini lu bisa menerima downturn-nya. Yes. Soalnya dan lu bisa punya posisi, punya peluru untuk beli lebih. Gitu. Betul. Ya? Karena kalau misalkan kita 80% cash, 20% saham, or even more 100% cash, 0% saham, menurut gua, in my eyes, lu bakal bias. Kenapa bias? Karena gini, kalau misalkan kita di posisi yang 0% saham, 100% cash, lu tuh pasti akan berpikir, ini pasti bisa lebih murah. Ini pasti bisa lebih murah. Ini pasti bisa lebih murah. Tapi at least kalau misalkan lo punya posisi ya di saham, lo memang akan floating loss. Tapi dengan floating loss ini, lo jadi bisa bikin strategi atau bisa bikin plan. Oke, misalkan gue punya posisi di harga 1000. Ternyata harganya sekarang misalkan 800. Secara psikologi, wajar kalau gue beli di 800 lagi, beli lebih banyak lagi. Kenapa? Karena gue tahu harga 1000 aja udah murah. Apalagi dikasih 800. Itu kalau kita pegang posisi. Tapi kalau misalkan kita sama sekali nggak punya posisi, kita tuh secara psikologi, 1000 tuh mahal. 800 juga masih mahal. Ntar pasti ke 600. 600, belum tentu orang beli. Kalau beli pun kadang cicil sedikit-sedikit. Nah itu menurut gue kan beda psikologinya, Bro. Gitu. Jadi kalau gue lebih baik, ya udah emang gue udah punya anchoring position di sini, ya kan? Dari kemudian dia harga sahamnya turun. Nah, secara psikologi, gue akan selalu ingat, menurut gue beli di 1000 udah murah, 800 berarti sekarang lebih murah. Itu sih yang menurut gue secara psikologi membedakan.